Ngapain sih saya bantu istri saya? Ya saya malulah, orang saya ini punya jabatan, nanti saya dilihat dengan teman-teman saya gimana? Duh, harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang anggota DPR yang doyan selingkuh. Dan akibatnya perusahaannya ini bangkrut dan akhirnya ia berjualan cilok. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa ada seorang anggota DPR yang suka doyan selingkuh. Kita sebut saja bernama Bapak Ramlan. Bapak Ramlan ini sebelum menjabat sebagai anggota DPR, sebelumnya ia memiliki perusahaan. Dan dia dikenal dengan sosok yang sangat setia dan bahkan sayang kepada anak istrinya. Namun ketika Pak Ramlan sudah menjabat sebagai anggota DPR, semuanya menjadi berubah. Pak Ramlan ini menjadi hobi selingkuh dengan banyak wanita dan jarang pulang ke rumahnya. Ia bisa tidak pulang beberapa bulan dan meninggalkan anak istrinya. Dan pada suatu hari Pak Ramlan ini berangkat umroh ke Tanah Suci. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba badan Pak Ramlan ini terasa panas dan gatal. Dan setelah tiba di tanah air, Pak Ramlan ini pun mengalami perubahan di wajahnya. Ia kelihatan menua dan rambutnya ini pun memutih. Istrinya ini pun mengatakan kemungkinan Pak Ramlan ini mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia doyan selingkuh dengan banyak wanita. Dan melihat kondisi yang seperti itu, pada akhirnya Pak Ramlan pun sadar diri. Ia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, yaitu selingkuh dengan banyak wanita. Namun perkataan Pak Ramlan ini hanyalah sebuah janji palsu. Dan pada kenyataannya Pak Ramlan ini justru malah semakin parah. Ia justru berani tinggal satu rumah dengan selingkuhannya di rumah istri sahnya tersebut. Setelah beberapa tahun kemudian, usaha yang dirintis oleh Pak Ramlan ini mengalami oleng dan bahkan hampir bangkrut. Karena apa? Karena Pak Ramlan ini tidak konsentrasi dengan usaha tersebut dan bahkan jarang mengecek perusahaan tersebut. Dan apalagi Pak Ramlan ini sudah memiliki jabatan sebagai anggota DPR. Namun sementara apa? Sementara Pak Ramlan ini masa jabatannya akan habis. Lalu bagaimana nasib Pak Ramlan ini? Sudah perusahaannya mau bangkrut, jabatannya mau habis, dan yang lebih menyedihkan lagi, rumah beserta kantornya ini disita oleh bank. Karena ternyata Pak Ramlan ini memiliki hutang sejumlah beberapa miliar. Dan akibatnya pun tempatnya ini disita. Karena apa? Karena usahanya sudah macet. Pak Ramlan jabatannya udah hampir selesai. Jadi nggak punya gaji Pak Ramlan ini. Dan hingga pada akhirnya Pak Ramlan ini pun bingung. Karena sudah bangkrut dan jatuh miskin. Ia bingung mau tinggal di mana. Dan pada akhirnya istri pertamanya ini sebagai penolong Pak Ramlan. Istrinya ini mengajak Pak Ramlan untuk tinggal ke rumah kedua orang tuanya. Dan setelah harta Pak Ramlan ini ludes habis secara sekejap dan Pak Ramlan ini ditinggalkan oleh seluruh para selingkuhannya, akhirnya Pak Ramlan pun mau ikut tinggal bersama dengan mertuanya. Dan setelah kejadian tersebut, istrinya pun banting tulang demi menghidupi anak dan suaminya. Istrinya ini pun mencoba untuk berjualan cilok
sosis bakar, dan bakso di gerobak. Sementara Pak Ramlan ini tidak mau membantu istrinya berjualan. Ia pun mengatakan bahwa ngapain sih saya bantu istri saya? Ya saya malulah, orang saya ini punya jabatan, nanti saya dilihat dengan teman-teman saya gimana? Duh, harga diri. Begitulah yang diucapkan oleh Pak Ramlan. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa hidup hanyalah sementara. Harta dan jabatan adalah titipan dari Tuhan semata. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.